Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'al kauna wa sahharah wa subhana man nazzamahu wa dabbarah wa subhana man adarahu wa sayyarah wa subhana man qada ala kulli shay'in wa qaddarah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mujtaba jaa bimillatin hanifiyatin wa syari'atin naqiyyah sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, di hari yang mulia ini kita kembali diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menjalankan rangkaian ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan teladan dan petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang konsisten mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak fi yaumil qiyamah termasuk yang berhak mendapat syafaat uzma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hafizakumullah. Kualitas diri adalah sekumpulan dari nilai, karakter, sikap, cara berfikir dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam diri manusia itu ada berbagai macam potensi. Ada potensi fisikal, ada intelektual, ada spiritual, emosional, dan juga relasi sosial. Karena itu, kalau kita semua mampu memaksimalkan seluruh potensi yang dianugerahkan Allah kepada kita, maka insya Allah kita akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang memiliki kualitas diri. Tetapi pertanyaan kemudian adalah bagaimana agar potensi-potensi yang luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu terus kita tumbuh kembangkan, sehingga kita di sisa-sisa umur ini betul-betul mampu menjadi manusia yang bermanfaat, tidak saja bagi kita sendiri tapi juga bagi semesta. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memacu kualitas diri kita. Di antara banyak hal itu, yang pertama adalah selalu bersikap positive thinking. Dalam diri kita, akal atau pikiran adalah penentu perbuatan. Perbuatan sesungguhnya adalah ekspresi alam pikiran. Kalau pikiran baik, maka yang terekspresikan ke dalam langkah dan perbuatan kita insya Allah akan berupa sikap dan perbuatan yang baik.
Sebaliknya, ketika pikiran kita buruk, pikiran penuh dengan sakwa sangka kepada orang lain, maka ekspresi dalam bentuk perilakunya pun akan buruk. Karena itu, cara yang pertama untuk memastikan bahwa kualitas diri kita terjaga dan bahkan meningkat adalah dengan menjaga pikiran kita agar terus mengarah kepada yang positif. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Kita semua diminta untuk jauh-jauh menjauhi negative thinking, karena sejatinya negative thinking itu adalah bagian dari dosa. Dosa yang akan mampu mengantarkan pelakunya kepada perbuatan yang nista dan durjana. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bersikap aktif, proaktif, inovatif, dan juga kreatif. Tentu kita semua tahu bahwa dunia ini tak pernah berhenti. Dia akan terus berubah, bergerak ke muka, tidak mungkin bergerak ke belakang. Karena itu temuan-temuan dan inovasi baru terus lahir di muka bumi ini. Kalau kita dulu lahir mungkin di tahun 60-an, maka pasti kita akan melihat perbedaan yang cukup signifikan dalam kehidupan kita hari ini. Dulu kita tidak mengenal teknologi informasi, dulu kita tidak mengenal bagaimana kita mampu berbicara dari jarak yang begitu jauh, bahkan melihat wajah real time. Ini semua perubahan, dan perubahan ini meniscayakan adanya kreativitas dan proaktif dari kita semua. Karena itu Al-Quran mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin kualitas diri kita terjaga, maka setelah satu perbuatan, satu pekerjaan kita lakukan, maka pastikan kita tidak berleha-leha, kita segera bangkit untuk menyongsong perubahan dan bersegera melakukan perbuatan yang proaktif dan produktif. Fa idza faraghta fansab, ketika kita sudah selesai satu pekerjaan, laksanakan pekerjaan yang ada di depan mata. Nabi juga mengingatkan, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh, aktivitas-aktivitas kreatif yang mampu membawa kemaslahatan tidak saja bagi diri kita, tapi juga bagi umat, bahkan negara dan bangsa yang kita cintai. Yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk memastikan agar kualitas diri kita terus naik dan tumbuh kembang dengan baik adalah dengan menata dan memanage waktu yang diberikan Allah kepada kita. Hadirin, kita semua tahu bahwa waktu tak pernah berhenti. Umur yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita ikut umurnya Nabi 63, tapi kita tidak ada yang tahu kapan Allah akan mengambil nyawa yang dititipkannya kepada raga kita. Tak satu pun yang hadir di sini, dimanapun, yang mengerti kapan sesungguhnya nyawa ini akan dipisahkan dari badannya. Oleh karena itu, manajemen waktu menjadi sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa kualitas diri kita itu tumbuh kembang dengan baik dan maksimal. Maka hadis sangat populer yang sering kita dengar dari para ustadz, para penceramah, ada 5 perkara yang perlu kita perhatikan sebelum datang 5 perkara lanjutannya. Igtanim hamsan qabla hamsin, perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, karena ini sesungguhnya adalah kaitan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik, pastikan kalau kita masih muda, maka melakukan aktivitas sebanyak mungkin, seproduktif mungkin sebelum datang masa pikun kita, masa tua kita. Wasihhataka qabla saqamik, sehat sebelum datang masa sakit kita. Ghinaka qabla faqrik, masa kaya sebelum hadir kemiskinan kepada kita. Faraghaka qabla syughlik, masa luang sebelum hadir masa kesibukan kepada kita. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang matimu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah,
Mari kita perhatikan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara ini sejatinya adalah kata lain dari manajemen waktu. Bagaimana kita mampu memanage waktu-waktu yang diberikan Allah kepada kita sebaik mungkin sehingga kualitas diri kita betul-betul bisa kita jaga dan kita maksimalkan. Yang keempat adalah fokus dan konsisten. Banyak sekali aktivitas pekerjaan yang menanti di hadapan kita. Kalau kita tidak fokus, tidak konsisten mengawal satu persatu sekian banyak pekerjaan itu, maka tidak akan bisa kita selesaikan dengan baik sesuai dengan rencana dan target yang sudah kita canangkan. Oleh karena itu hadirin, perlu kita betul-betul istiqamah, konsisten, satu step by step. Selesai satu program, beralih kepada program berikutnya. Bukan semua kita ambil karena kemampuan dan tangan kita hanya 2. Maka yang terbaik adalah istiqamah dengan cara melakukan apa yang menjadi skala prioritas, dan begitu selanjutnya sampai seluruh program dan cita-cita yang kita inginkan itu bisa kita capai dengan baik. Wa law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka fokus, istiqamah, konsisten dengan pekerjaannya, dengan tarikat yang mereka titi, dengan jalan yang sudah ditetapkan, dengan program dan rencana yang sudah diplanning dengan baik, maka insya Allah Allah akan menganugerahkan ma'an ghadaqa, air yang bercucuran begitu banyak. Air yang dimaksud di sini adalah rezeki, keberhasilan dan anugerah yang dicurahkan oleh Allah kepada kita. Yang kelima yang bisa kita lakukan adalah membangun relasi. Relasi ini menjadi penting karena kita adalah makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri secara individual, pasti membutuhkan uluran tangan, bantuan orang lain. Karena itu agama kita juga mewanti-wanti agar kita tidak hidup individualis. Kita harus membangun relasi melalui jalur silaturahim. Karena itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Kata Nabi, barang siapa percaya iman dengan Allah dan hari akhir, pastikan kita membangun relasi dengan banyak orang. Tidak hanya dengan orang, kalau bisa juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Tentu relasi yang kita bangun adalah dalam konteks yang positif dan produktif. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah. Dalam riwayat yang lain, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan terhadap rezekinya, maka harus membangun relasi sebanyak mungkin, membangun silaturahim tanpa memutusnya. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, tentu kita harus mampu menjaga hati kita, menata hati kita agar terus tawadhu', rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Karena itu hati ini sesungguhnya adalah motor penggerak kehidupan kita. Kalau kita mampu meluluhkan hati kita, tidak sombong kepada sesama, maka insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah. Ketika derajat diangkat oleh Allah, maka disitulah kualitas diri kita akan terjaga dengan baik. Kata Nabi, ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tak ada di muka bumi ini seseorang yang rendah hatinya kecuali kemudian akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin, mudah-mudahan di bulan suci yang penuh berkah ini kita mampu mempertahankan kualitas diri kita, bahkan meningkatkannya, dan mudah-mudahan kita semua berharap fi akhir Ramadan nanti kita betul-betul lahir sebagai manusia-manusia baru, insan-insan yang kamil, yang sempurna imannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام ولا يزال يوالي على عباده مواسم الفضل والإنعام
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه على طريق الهدى بإحسان أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة